Pemirsa Fides Channel sekalian, melihat dan menyaksikan reputasi para jenderal ketika masih aktif dalam kedinasan dengan seragam yang gagah tentunya menjadi latar belakang yang menarik ketika mereka purna bakti di militer. Mereka kemudian melanjutkan karir pengabdian yang jauh lebih luas kepada nusa dan bangsa dengan lewat jalur politik. Para purnawirawan jenderal memiliki sepak terjang yang menarik di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kalau di masa Orde Baru, para jenderal baik ketika masih aktif di kedinasan maupun ketika purna tugas, mereka masuk ke dalam lingkaran politik kekuasaan dengan masuk menjadi anggota partai politik, yaitu golongan karya. Lewat saluran dan aspirasi politik yang mereka salurkan di Partai Golkar, yang setelah purna bakti mereka kemudian melanjutkan pengabdian dengan melakoni dunia politik praktis. Tentu masa Orde Baru dengan istilah Dwi Fungsi Abri yang memberikan mereka ruang dan peluang untuk melakoni politik praktis. Tetapi hal yang berbeda terjadi di masa reformasi. Di masa reformasi, para jenderal aktif atau mereka yang berlatar belakang militer dalam kondisi aktif di kedinasan, mereka tidak diperbolehkan untuk aktif di dunia politik. Tetapi ketika mereka purna bakti, maka mereka memiliki hak dipilih dan memilih dalam konteks politik. Yang menarik, di masa reformasi, para purnawirawan jenderal memiliki langkah-langkah politik. Ada yang setelah purna bakti mereka masuk ke partai politik, ataukah mereka membangun sendiri partai politik. Episode reformasi dengan kepiawaian para jenderal yang telah purna bakti membangun jejaring politik dengan membangun partai politik. Ada Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat dengan mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, atau kita kenal dengan istilah PKPI, yang juga pernah dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono. Dan saat ini PKPI dipimpin oleh anak daripada Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, yaitu Dias AM Hendro Priyono. Kemudian kita tentu mengenal siapa itu Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat. Beliau adalah jenderal dengan reputasi yang sangat gemilang ketika masih aktif di dunia kemiliteran. Seorang Jenderal Edi Sudrajat pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Panglima ABRI, sekaligus menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sehingga track record Jenderal Edi Sudrajat di masa masih aktif sebagai seorang
tentara, beliau mampu menunjukkan capaian-capaian yang gemilang, setelah itu membuat partai politik. Tetapi, apakah track record yang bagus ketika masih aktif di militer itu akan berbanding lurus dengan capaian karir di bidang politik? Maka fakta menunjukkan bahwa seorang purnawirawan ketika terjun di partai politik, apakah dengan mendirikan partai politik, masih ada beberapa tahapan yang harus mereka lalui ketika ingin sukses di dunia politik. Karena tidak sedikit para purnawirawan ketika masuk ke dunia politik justru tidak segemilang ketika mereka masih aktif di kedinasan. Kita tahu hari ini partai PKPI tidak lolos masuk ke parlemen. Tetapi itu bukan berarti sosok Edi Sudrajat kehilangan kemilaunya sebagai seorang purnawirawan. Justru PKPI bahkan dengan di tangan seorang Dias Hendro Priyono juga masuk di dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian ada jenderal yang lain pula yang juga mendirikan partai politik. Dia adalah sosok yang ketika masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi, dialah yang menjadi Panglima ABRI kala itu. Dia adalah Jenderal Purnawirawan Wiranto. Pak Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau disingkat dengan Hanura. Lewat Hanura, seorang Jenderal Purnawirawan Wiranto melanjutkan pengabdian kepada nusa dan bangsa. Kita tahu hari ini Pak Wiranto adalah menjadi bagian daripada One Team Press. Tentu jabatan One Team Press, jabatan politik yang juga sangat penuh dengan prestisius, karena tidak sembarang orang yang akan ditunjuk sebagai One Team Press. Apalagi Pak Wiranto menjadi ketua One Team Press. Tentu ini adalah catatan menarik. Setelah Pak Wiranto dengan kegemilangannya ketika masih aktif di kedinasan, mampu mendirikan partai politik dan juga mampu melanjutkan langkah-langkah politiknya dengan menjabat sebagai ketua One Team Press. Tetapi apakah Hanura segemilang karir politik seorang Jenderal Purnawirawan Wiranto? Hari ini Partai Hanura tidak masuk parlemen. Kemudian ada pula Jenderal Purnawirawan yang lain yang juga turut membangun dan mendirikan partai politik. Dia adalah Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Dia adalah seorang jenderal yang terbilang gemilang ketika masih aktif di kedinasan, dan ketika masuk ke dunia politik, seorang Susilo Bambang Yudhoyono atau sering kita sapa dengan istilah SBY mampu melanjutkan karir yang gemilang di kemiliteran dan dilanjutkan di dunia politik. Beliau mampu menjadi menteri, kemudian menjadi presiden selama 2 periode dengan Partai Demokrat
sebagai partai besutan seorang SBY. Pemirsa Fides Channel sekalian, SBY dengan Demokrat sangat sukses ketika masuk di dunia politik. Ini juga memberikan gambaran bahwa karir yang cemerlang di dunia militer tetap gemilang di dunia politik, dan itu dicatat dengan sangat indah dan manis oleh seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi SBY bukan sendiri yang sukses ketika memasuki dunia politik setelah purna bakti dari kedinasan. Ada sosok lain yang juga sangat gemilang. Dia adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita tahu Pak Prabowo dengan Partai Gerindra adalah partai yang masih cukup eksis hingga hari ini. Kita tahu pula bahwa Bapak Prabowo telah mencalonkan 2 kali sebagai kandidat presiden, sekaligus pernah 1 kali menjadi kandidat calon wakil presiden. Kemudian yang lain pula yang mungkin menarik untuk kita lihat bahwa para jenderal-jenderal purnawirawan ketika memasuki dunia politik, mereka memiliki style dan gaya berpolitik yang khas, sehingga ini yang menjadi menarik untuk kita lihat secara. Pemirsa Fides Channel sekalian, apakah karir yang cemerlang ketika masih aktif di dunia militer akan dilanjutkan ketika masuk di dunia politik? Tentu pertanyaan ini menjadi sangat menarik untuk kita bahas, mengingat ada beberapa para jenderal ketika mereka pensiun atau purna bakti, mereka masuk di lapangan pengabdian di bidang politik. Mereka tidak secemerlang ketika masih aktif di kedinasan. Mereka bahkan ada dengan partainya tidak masuk parlemen, termasuk PKPI, termasuk Hanura, yang hari ini untuk sementara tidak memperoleh kursi di DPR. Berbeda dengan Gerindra dan Partai Demokrat, sampai hari ini masih tetap eksis. Tetapi potret-potret para jenderal purnawirawan menunjukkan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa pengabdian kepada nusa dan bangsa masih akan tetap dilanjutkan walaupun tidak lagi aktif sebagai seorang militer, tetapi justru pengabdian kepada nusa dan bangsa mereka tetap memberikan itu sebagai bagian daripada panggilan semangat korsa yang mereka miliki untuk membela dan menjaga harkat dan martabat NKRI. Tentu kita akan menyampaikan kepada para purnawirawan jenderal, kita akan menyatakan bahwa bravo jenderal, tetaplah mengabdi kepada nusa dan bangsa. Pengabdianmu sedikit atau banyak akan sangat berarti kepada negeri yang teramat engkau cintai. Salam Fides Channel.